Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Dahulu kala terdapat sebuah kadipaten Kutaliman. Ada seorang pelayan raja yang bernama Suta. Suatu hari, ketika Suta berada di tengah hutan, ia mendengar suara wanita muda. Dengan terburu-buru, Suta mencari suara itu. Akhirnya, dia tiba di sumber suara itu. Di suatu batu, seorang putri sedang bercerita dengan para pelayannya. Tiba-tiba di depan sang putri ada segerombolan penculik yang datang menculiknya. Kenapa ya aku belum mendapatkan orang yang tepat? Sabar ya, Tuan Putri. Pasti Putri akan menemukan orang yang tepat. Cepat, tangkap mereka. Ayo ikut kami. Tolong, 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 tolong kami. Hah? Tuan Putri? Suta pun bertarung dengan para penculik dan berhasil mengalahkan mereka. Tuan Putri pun dapat ia selamatkan. Terima kasih Tuan, kamu telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan Tuan Putri dan kami. Tidak perlu berterima kasih, sudah menjadi tugas hamba sebagai pelayan kerajaan untuk membantu Tuan Putri. Aku seperti pernah melihatmu sebelumnya. Siapakah namamu? Nama hamba Suta, Tuan Putri. Bagaimana kamu bisa ke sini? Ketika saya sedang berjalan di dekat hutan, tiba-tiba saya mendengar cerita Tuan Putri. Seketika itu, saya bergegas mencari ke sini untuk mengetahui dari mana sumber suara itu berasal. Marilah, hamba antar kembali ke Kadipaten Tuan Putri. Baiklah. Sejak saat itu, Suta dan Tuan Putri berteman dengan baik. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Suta dan Tuan Putri berteman dengan baik, sehingga timbul rasa cinta antara Suta dan Tuan Putri. Suatu waktu, Tuan Putri ingin menengok Suta yang sedang merawat kuda-kudanya untuk mengajaknya berjalan-jalan di sekitar kadipaten. Suta, sudah lama aku tidak berjalan-jalan di sekitar kadipaten. Maukah kau menemaniku berjalan-jalan? Mohon maaf Tuan Putri, tidak baik bila mana terlihat oleh petugas kerajaan lain ketika saya dan Tuan Putri berjalan bersama. Tidak mengapa Suta, apa yang kamu takutkan? Bukan seperti itu Tuan Putri, saya itu hanyalah seorang pelayan kadipaten, sedangkan Tuan Putri adalah putri Adipati Kutaliman di kadipaten ini. Aku tidak melihat itu, tapi anggaplah ini sebagai balas budiku karena engkau telah menyelamatkanku. Sekarang temanilah aku. Baiklah, bila mana begitu, hamba akan ikut menemani sesuai kemauan Tuan Putri. Kemudian mereka berdua pun berjalan-jalan mengelilingi kadipaten.
Ini kayunya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Wah, tanahnya sangat gembur. Suta, apakah kamu melihatnya? Lihatlah para masyarakat yang bergotong royong. Saya melihatnya, Tuan Putri. Masyarakat di sini sangat guyup dan rukun. Hari sudah menjelang sore. Apakah sekarang kita bisa kembali ke Kadipaten? Baik, ayo kita kembali. Permisi Putri. Iya, silahkan. Ibu mau ke sawah? Iya Putri. Putri sendiri mau kemana? Oh, saya hanya ingin melihat Kadipaten. Hati-hati ya Putri, kami pergi dulu. Mari Putri. Sepanjang perjalanan pulang, Tuan Putri terus menatap Suta. Tak disangka, rasa cinta Tuan Putri memuncak. Suta, bagaimana menurutmu bila kau menikahiku? Hah? Tentu saja aku tidak berani. Pastinya Adipati akan murka. Sekarang mari kita kembali ke Kadipaten dan berteman seperti biasa. Suta merasa gelisah setelah mengalah pembicaraan dengan sang putri. Namun, ia paham betul bahwa dirinya tak panas bersama seorang Tuan Putri. Bila Suta menjadi suami sang putri, sudah pasti harga diri putri akan jatuh. Lama-kelamaan, Suta semakin gelisah karena ia sebenarnya juga memendam rasa cinta terhadap sang putri. Kegelisahannya memuncak. Ia pun bergegas mencari sang putri dan secara tidak sengaja menemukan putri yang sedang menangis. Putri, mengapa engkau bersedih? Bukankah kau mengetahui alasannya? Mengapa kau bertanya padaku? Maafkan aku, Tuan Putri. Sebenarnya aku pun telah jatuh cinta padamu sejak pertama kali kita bertemu. Benarkah? Bila mana begitu, buktikanlah rasa cintamu itu dengan menghadap ayahanda untuk melamarku. Baiklah, bila mana itu kehendakmu, aku rela melaksanakan itu atas cintaku padamu. Mari kita menghadap Adipati bersama-sama. Suta dan Tuan Putri pun pergi untuk menghadap Adipati. Adipati, hamba pamit pergi. Suta, apa yang kamu lakukan di sini? Hormat Adipati, maafkan kelancangan hamba. Izinkan hamba ingin menikahi putri Adipati. Hamba akan menggunakan... Lancang! Kau ini hanya seorang kacung. Tidak pantas bila disandingkan dengan putriku. Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan dia ke penjara bawah tanah. Tidak, Suta! Suta! Tuan Putri! Tuan Putri! Ayah, kenapa? Diam, ayah mau berbicara. Bagaimana bisa kau jatuh cinta terhadap orang rendahan seperti itu? Bila mana aku memberikan izin, bagaimana martabat kerajaan ini? Tapi dialah yang telah menyelamatkanku dari penculik waktu itu, ayah. Selain itu, sikap dan wataknya jauh lebih baik dari semua pangeran yang pernah kutemui. Diam! Sabarlah suamiku. Kenapa kau tidak memikirkan perasaan putrimu sendiri? Apakah kamu pernah memikirkan perasaanku sebagai adipati? Bagaimana nasib kerajaanku? Ini anakmu sendiri, bukan bawahan yang bisa kau sakiti. Lalu bagaimana dengan kerajaanku ini? Apa yang orang pikirkan bila anakku menikah dengan bawahanku sendiri? Mana yang lebih penting? Kebahagiaan anakmu atau kesejahteraanmu? Kalau kau tidak bisa menjawabnya, kamu layak menjadi ayah yang dibenci putrimu sendiri. Suta dipenjara oleh Adipati. Tidak ada seorang pun yang boleh memberi makan ataupun minum. Sang putri merasa bersedih dan bersalah, lalu membuat rencana untuk kabur bersama. Apakah putri baik-baik saja? Apakah aku telah membuatnya berada dalam kesulitan? Aku harap putri baik-baik saja. Suta, cepat keluar dari sini. Siapa kamu? Tidak penting, cepat pergilah dari sini. Tidak, aku layak tinggal di sini. Aku ini utusan Tuan Putri, sekarang cepatlah pergi. Suta pun bertemu Tuan Putri.
Ayo kita pergi dari sini, Suta. Baik, syukurlah kau baik-baik saja. Namun kenapa kamu melakukan ini? Bagaimana jika Adipati murka? Biarlah ayah murka padaku, asalkan aku bisa bersamamu itu tidak mengapa. Ayo. Lihat, Tuan Putri kabur bersama pelayan. Cepat kejar. Baik, ayo kejar. Tuan Putri, cepat lari. Aku akan menyusulmu setelah mengalahkan prajurit itu. Baik, berhati-hatilah, Suta. Akhirnya Suta berhasil terlepas dari para prajurit Kadipaten. Suta berhasil kabur dengan Tuan Putri. Mereka pergi bersama ke suatu wilayah dekat sungai besar yang terus mengalir. Putri, kita telah berhasil melewati hidup dan mati sepanjang perjalanan kita ke sini. Sekarang, maukah kau menjadi istriku untuk selamanya? Iya Suta, aku mau. Setelah penantian hidupku selama ini, akhirnya aku telah mempertemukanmu cinta sejatiku. Setelah itu mereka hidup bahagia. Mereka memiliki kehidupan baru dengan menetap di dekat sungai itu. Itulah asal-usul Batur, Raden. Batur yang artinya pelayan, dan Raden yang artinya bangsawan. Sekarang kesulitan kita telah berakhir dan kita sudah hidup bahagia di sini. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Iya, betapa bahagianya diriku telah menikah dan hidup bersamamu. Aku membayangkan kita akan memiliki anak dan kita akan bahagia selamanya. Itu dia, tangkap mereka. Tidak, Suta. Kau membunuhnya. Ini semua demi kebaikanmu, putriku. Kau tidak pernah sekalipun memikirkan perasaanku. Lebih baik aku mati daripada hidup dalam genggamanmu. Tidak, putriku.